Assalamualaikum pemirsa. Gerakan memberantas syirik tentu saja adalah hal yang baik di dalam Islam. Kami pun senang jika ada orang yang berusaha memberantas syirik. Akan tetapi, jika ada hal-hal yang bukan syirik kemudian dituduh syirik, tentu ini bermasalah. Hal ini tak bisa dibiarkan karena akan membuat kekacauan di tubuh umat Islam. Orang-orang yang tak bersalah akan dituduh bersalah, dan keributan mungkin akan terjadi. Lalu setan pun akan puas tertawa menyaksikan semua ini. Nah, pengikut Muhammad Qasim telah terjebak ke dalam hal ini. Ada hal-hal yang bukan syirik telah dituduh syirik oleh mereka. Dan kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Sumbernya adalah dari mimpi Muhammad Qasim itu sendiri. Artinya, entah sadar atau tidak, mereka sebenarnya telah menjadikan mimpi Muhammad Qasim sebagai sumber hukum di dalam hal ini. Ini syirik, itu syirik, sumbernya adalah dari mimpi Muhammad Qasim tersebut. Maka inilah yang akan kita bahas di video kita kali ini. Bolehkah mimpi dijadikan sumber hukum di dalam Islam? Mari kita membuat contoh terlebih dulu. Misalnya, suatu saat seseorang bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam mimpi itu Rasulullah berkata kepada orang tersebut, "Wahai fulan, tolong sampaikan kepada umatku bahwa mulai hari ini sholat duha hukumnya wajib bagi mereka. Karena dosa mereka telah terlalu banyak. Dan sampaikan juga kepada mereka, bahwa barang siapa yang mencium tangan ulama, maka mereka telah melakukan syirik." Nah, andai kata mimpi yang semacam itu benar-benar terjadi pada seseorang, apakah mimpi tersebut boleh diterima? Apakah memang sholat duha lantas menjadi wajib hukumnya? Apakah memang mencium tangan ulama hukumnya menjadi syirik? Maka dapat dipastikan bahwa jawabannya adalah tidak. Hukum sholat duha tetap sebagaimana biasa, dan hukum mencium tangan ulama pun tetap sebagaimana biasa. Tidak berubah menjadi syirik. Hal ini dikarenakan bahwa mimpi tidak boleh dijadikan sumber hukum. Para ulama telah menerangkan tentang hal ini. Antara lain Imam Ibnu Hajar ketika menerangkan perkara mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya beliau berkata, "Faqad sarraha al-a'immah bi anna al-ahkam asy-syar'iyyah la tathbutu bidzalik." Para imam alias para ulama besar ikutan umat Islam telah menerangkan bahwa hukum syariat tidak bisa ditetapkan dengan mimpi. Imam Az-Zarkashi juga menuliskan di dalam kitabnya, "Wala yajuzu ay yathbuta bir-ru'ya syai'un hatta law ra'a wahidun fi manamihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu bi hukmin minal ahkam lam yalzamhu dzalik." Hukum sesuatu tidak boleh ditetapkan dengan mimpi. Sehingga seandainya seseorang melihat di dalam mimpinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya melakukan suatu hukum tertentu, maka hal itu tidak wajib baginya. Adapun bagi para nabi itu sendiri, maka mimpi dapat menjadi sumber hukum baginya. Jadi, misalnya seorang nabi bermimpi bahwa Allah mewajibkan suatu perkara padanya, maka wajiblah hal itu baginya. Imam Az-Zarkashi menerangkan, "Li'anna al-ahkam la tathbutu bil manam illa fi haqqil anbiya." Karena sesungguhnya hukum itu tidak boleh ditetapkan dengan mimpi kecuali bagi para nabi. Jadi jika Muhammad Qasim bermimpi yang mana di dalam mimpinya itu menerangkan tentang ini syirik, itu syirik, maka hal itu tidak dapat diterima. Hukum syirik atau tidaknya sesuatu itu harus digali dari Al-Quran dan hadis. Dan hal itu, hanya para ulama lah yang bisa melakukannya. Maka bertanyalah kepada para ulama agar tidak sesat dan menyesatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta iza lam yatruk aliman, ittakhazan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, fadallu wa adallu."
Sesungguhnya Allah mencabut ilmu agama dari manusia tidak dengan cara sekaligus. Tetapi Allah mencabut ilmu agama dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak ada lagi seorang yang alim, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin agama mereka dari kalangan orang-orang jahil alias kurang ilmu. Maka ketika mereka ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa didasari ilmu, sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.